Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Mevianti. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Cokro Aminoto Palopo, Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis. Dan saat ini saya berada pada semester 7. Pada saat ini saya akan menjelaskan atau saya akan membawakan materi yang berkaitan dengan mata kuliah berpikir sistem, di mana mata kuliah ini dibawakan atau dibimbing oleh salah satu dosen pengampu, yaitu Dr. Marlina Bakri, MPD. Baik, adapun judul dari materi pada saat ini yaitu berpikir sistem dari pola berpikir lainnya. Selanjutnya ada beberapa poin yang akan sama-sama kita pelajari pada saat ini, yaitu yang pertama, berpikir sistem, atau kita akan belajar tentang pengertian dari berpikir sistem. Terus yang kedua ada pola pikir dan dampaknya. Yang ketiga ada berpikir sistem dari pola berpikir lainnya. Kita masuk pada poin yang pertama, yaitu kita belajar tentang apa itu berpikir sistem atau pengertian dari berpikir sistem. Berpikir sistem adalah suatu proses untuk memahami suatu fenomena atau masalah dengan tidak hanya melihat atau tidak hanya memandang dari satu atau dua sisi tertentu. Artinya di sini bahwa ketika kita menghadapi suatu masalah atau ketika kita mendapatkan suatu fenomena, kita tidak bisa melihat hanya dari satu sisi saja, melainkan kita harus melihat dari berbagai sisi atau berbagai pendapat yang ada atau berbagai sumber yang ada. Selanjutnya kita belajar tentang pola pikir dan dampaknya. Namun pertama kita akan belajar tentang pengertian dari pola pikir. Pola pikir adalah cara menilai dan memberikan kesimpulan terhadap sesuatu berdasarkan sudut pandang tertentu yang dipengaruhi oleh emosi kita, pendidikan dan pengalaman kita. Adapun dampaknya di sini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama kita akan belajar tentang dampak negatifnya dan dampak positifnya. Dampak negatif yang pertama yaitu ada disebut generalisasi. Apa sih itu generalisasi? Generalisasi adalah proses di mana kita mengambil kesimpulan umum dari data atau fakta tanpa mempertimbangkan bahwa ada kesimpulan yang juga bisa benar. Artinya di sini bahwa saat kita mengambil suatu kesimpulan, terkadang kita tidak melihat bahwa di luar sana ada saja pendapat atau kesimpulan orang lain yang bisa lebih benar dari kesimpulan yang kita simpulkan atau yang kita atau pendapat kita. Ada yang lebih benar dari pendapat kita. Selanjutnya ungkapan dalam pembicaraan yang bisa menunjukkan kelakuan generalisasi adalah ketika kita mengatakan ini sudah pasti atau kita mengatakan biasanya, seperti kita sudah yakin bahwa apa yang kita sampaikan itu sudah sangat benar tanpa melihat bahwa di luar sana sudah pasti ada yang juga lebih benar dari pendapat kita. Atau terkadang kita mengatakan bahwa pendapat kita atau kesimpulan kita yang paling benar. Kita masuk pada dampak negatif yang kedua, yaitu di sini ada konstruksi. Apa sih itu konstruksi? Konstruksi adalah ketika kita mengkonstruksi sebuah konsep berbasis kepada imajinasi dari sedikit informasi yang kita punya. Jika generalisasi mengacu kepada apa yang sudah ada atau kita alami, konstruksi membuat sesuatu hal yang baru yang tidak ada sebelumnya. Jadi di sini konstruksi artinya yaitu kita mengacu pada imajinasi kita. Kita tidak melihat dari sesuatu hal yang sudah terjadi sebelumnya, tapi seakan-akan kita berangan-angan. Kita lebih mengacu pada imajinasi kita. Kalau generalisasi tadi ini dia akan mengacu pada sesuatu yang sudah terjadi. Kita melihat dari sesuatu yang sudah terjadi, berbeda dengan konstruksi ini. Konstruksi di sini menjelaskan bahwa kita lebih mengacu kepada imajinasi kita sendiri.
Lanjut yang ketiga, di sini ada eliminasi. Apa itu eliminasi? Eliminasi adalah ketika kita menghilangkan data, ketika kita berusaha menghilangkan sebuah data atau fakta ataupun informasi yang sebenarnya relevan, namun kita tidak tahu atau tidak mau tahu. Eliminasi sebuah proses otomatis yang paling sulit kita sadari dan berjalan sangat cepat. Padahal tanpa kelengkapan informasi yang seimbang atau yang relevan, maka pengambilan keputusan juga pasti tidak lebih baik. Jadi maksudnya di sini yaitu terkadang kita berusaha menghilangkan sebuah data, namun kita tidak mau tahu tentang hal itu, dan hal itu berjalan dengan sangat cepat, sehingga tanpa kita sadari terkadang informasi yang kita bawakan atau yang pendapat kita sudah tidak sesuai dengan informasi yang seharusnya. Yang keempat atau dampak negatif yang keempat yaitu di sini ada pembobotan. Apa itu pembobotan? Pembobotan adalah ketika kita memberikan bobot yang lebih kepada fakta atau informasi yang sesuai dengan keinginan kita dan mengurangi bobot kepada fakta atau informasi yang bertentangan. Artinya bahwa ketika kita memberikan suatu informasi, seakan-akan kita menambahkan, atau saat kita memberikan informasi itu sesuai dengan keinginannya kita. Baik, selanjutnya kita masuk pada dampak positif dari pola pikir. Di sini ada dua poin. Yang pertama, menghindarkan dari bahaya, dan pada poin yang kedua ada mengurangi distraksi. Kita masuk dalam poin yang pertama, yaitu menghindarkan dari bahaya. Contohnya misalkan kita pasti tidak mau jika kita disuruh memegang kabel listrik yang masih ada aliran listriknya. Contoh kedua, kita pasti tidak mau disuruh untuk keluar lewat jendela di hotel yang berlantai 5. Terus yang ketiga, contohnya yaitu secara insting ya, kita pasti tidak mau menerima pukulan begitu saja, atau saat kita melihat orang ingin memukul kita, kita pasti melakukan perlawanan, atau kita langsung menangkap, atau kita harus kita menahan pukulan orang tersebut. Dan itu semuanya tidak mungkin kita harus berpikir sistem dulu. Jadi itulah gunanya pola pikir itu ada. Jadi secara insting atau apa sih biasa dikatakan seperti atau secara langsung saja, tanpa kita harus memikirkan hal tersebut dulu untuk kita lakukan, tapi langsung dari dalam dirinya kita ada keluar yang namanya pola pikir. Selanjutnya yang kedua, pada poin yang kedua ada mengurangi distraksi. Mengurangi distraksi, contohnya saya yakin ketika kita membaca sebuah buku, pasti ada suara-suara di sekeliling kita yang sebenarnya ada, namun tidak kita perlihatkan atau tidak kita lihat. Misalnya suara jangkrik, mesin AC, pompa air, lampu listrik, dan lain-lain. Proses eliminasi ini meningkatkan konsentrasi dan menghilangkan gangguan sehingga kita bisa bekerja lebih efektif. Jadi itulah tadi dampak negatif dan dampak positif dari pola pikir. Oke, baik, selanjutnya kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu berpikir sistem dari pola berpikir lainnya. Di sini terbagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama berpikir logis, berpikir kritis, dan berpikir holistik. Kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu berpikir logis. Logis atau logika berasal dari kata Yunani kuno yang artinya logos, yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran
yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan lewat bahasa. Artinya di sini berpikir logis ini adalah sesuatu atau hasil dari pertimbangan akal pikiran kita yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan lewat bahasa. Selanjutnya kita masuk pada berpikir kritis, ataupun yang kedua yaitu berpikir kritis. Berpikir kritis merupakan jantung dari pendidikan modern, sebuah proses untuk melakukan konseptualisasi, analisa, atau sintesa dari informasi yang didapatkan dari berbagai sumber yang ada sebagai panduan untuk bertindak atau mengambil keputusan. Artinya bahwa ketika kita menghadapi suatu permasalahan, kita melakukan yang namanya konseptualisasi atau analisa dari berbagai sumber yang ada untuk kita jadikan sebagai panduan agar kita bertindak atau mengambil keputusan yang benar. Selanjutnya berpikir holistik. Berpikir holistik, artinya bahwa berpikir secara menyeluruh dengan mempertimbangkan segala aspek yang mungkin mempengaruhi tingkah laku manusia atau suatu kejadian. Jadi artinya bahwa kita mengambil semua aspek yang ada atau pendapat atau informasi yang ada yang kemungkinan mempengaruhi tingkah laku manusia atau sesuatu kejadian. Oke, baik, itulah materi yang bisa saya bawakan pada saat ini yang berkaitan dengan berpikir sistem dari pola berpikir lain. Semoga video saya pada saat ini boleh memberi manfaat bagi teman-teman dan terkhususnya buat saya pribadi. Dan jika ada kekurangan atau salah-salah kata dalam video saya pada saat ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri materi kita atau pembelajaran kita pada malam hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.